Saya ingin sekali-kali Bapak Ibu, sekali-kali, satu hari aja, setiap kita ngomong, tuliskan apa yang kita bicarakan, simpan dalam buku. Jadikan buku tabungan, tapi bukan tabungan uang, tabungan bicara. Isi. Habis sudah lewat satu hari, buka. Wallah, kita malu. Malu sama diri, apalagi sama Allah. Satu hari aja, coba kita duduk sama diri sendiri. Apa yang kita ngomong? Assalamualaikum, tulis. Saya sudah ucapkan Assalamualaikum. Nomor apa? Nomor baik, nomor buruk, dituliskan. Tak ada manusia yang mampu menguasai semua bicaraannya. Bisa ada yang sesuatu yang tertinggal, bisa kita lupa. Tapi kalau malaikat, tak ada satu kata yang tertinggal. Satu huruf pun tak ada yang lewat. Bukan satu kata, satu huruf pun tertulis. Kita bisa saja ada orang berkata saya tidak berilmu, tapi saya dari sisi tenaga insya Allah saya siap bisa bantu. Antar jumbut, antar ini, bawa ini, kirim kemana. Ini apapun yang kita bisa bantu untuk agama, sejarah lisan, sejarah fisik, sejarah tangan, dan harta dan sebagian rezeki yang Allah berikan, semua termasuk sama-sama pahalanya, tergantung tinggian pahala itu di sisi Allah sesuai keikhlasan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merugikan orang-orang yang berjuang untuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak memerlukan manusia yang menolong agamanya, karena Allah telah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan tambah manusia, Allah akan sempurnakan agamanya, sempurnakan cahaya, sampai tidak ada satu rumah itu dari kayu, dari batu, dari apapun, dimanapun pasti akan masuk Islam dan akan dikenal Islam dan akan mereka tahu Islam. Allah sudah janji, dan perjanjian itu dengan manusia maupun tanpa manusia akan terwujud, karena Allah tidak tergantung kepada manusia, tapi manusia yang menggantungkan diri kepada Allah. Tapi bahagia kita yang jadi bahagia kalau nama kita dipanggil hari kiamat, salah satu orang yang tertulis namanya membela agama Allah, menolong agama Allah, membantu agama Allah, menaikkan syiar agama Allah, agar kita semampu kita masing-masing bisa insya-Allah menjadi orang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Dan sayang sekali kalau kita datang menghadap Allah sebagai orang muslim, orang mukmin, kalau ditanya apa yang kamu gunakan, ya buat diri sendiri aja. Jadi seolah-olah tidak ada urusan buat umat. Malah Rasulullah SAW bersabda, yang tidak peduli urusan umat, dia bukan dari umatku. Yang tidak peduli. Jadi harus kita tunjukkan rasa. Sekarang saya heran kalau orang-orang begitu. Kapan saatnya kira-kira kita mendengar berita di koran atau di media TV, alhamdulillah di Indonesia mulai naik iman, bukan naik BBM. Harga barang naik, harga BBM naik, harga semuanya naik, iman aja yang makin menurun. Saya heran kapan saatnya terdengar di media, di koran, di mana-mana, alhamdulillah di Indonesia, negara yang terbesar sedunia, iman naik. Iman yang harus naik. Karena dengan naiknya iman, semua masalah kita bisa atasi. Karena masalah apapun yang kita hadapi, dasar masalah itu karena kosong iman, lemah iman. Separuh yang demo, saya pernah bertemu sama orang, demo sampai kekerasan macam-macam. Saya, boleh? Ngobrol. Salat subuh berapa rakaat? Demo minta jangan dinaikkan harga BBM, tapi salat subuh dah tahu berapa rakaat. Umat Islam belum tahu sumber masalah kita tinggalin masjid. Umat Islam belum tahu sumber masalah banyak umat Islam di Indonesia tidak salat sama sekali. Umat Islam belum sadar sumber masalahnya, subuhnya sepi, tak ada orang. Dihitung dengan tangan. Diberkembangkan, diundang sana sini,
Sambil kita ingin kapan saatnya umat Islam bisa mengisi salat subuh seperti salat Jumaat. Sambil ada orang berkata begitu mendengar kataan saya, harapan dan impian saya, kapan terwujud salat subuh seperti salat Jumaat? Kata orang itu, jangan mimpi. Kalau terjadi itu sudah hari kiamat. Sampai segitu perasaan orang sudah putus asa. Sampai mohon maaf ya, kita selama saya keliling dalam dakwah, berjuangan dakwah itu, hampir kita jarang mendapatkan belajar ilmu yang agak serius. Serius belajar, kita serius fokus, kita duduk dalam khusyuk, dalam memberikan perhatian. Masih kita duduk di majlis, masih ngobrol, ada yang megang HP-nya, ada yang masih BBM-nya, ada yang SMS-nya terus. Kalau ditanya, apa yang kamu belajar? Pokoknya saya ikut majlis ta'lim Syekh Ali Jabir, saya ikut di majlis Sunda Kelapa. Tapi kalau ditanya secara detail, ilmunya apa, hukumnya apa, penjelasannya apa, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena dia datang memang dari fisik, badannya ada, hatinya tidak ada. Karena tangannya sibuk. Sebelum masuknya salat sibuknya, malah sekarang HP itu menjadi tasbih, mengganti tasbih kita. Heran, sambil karena saya lewat jalan, supir taksi megang HP, tukang sapu megang HP, tukang basuh megang HP, anggota umum megang HP, bawa bis mini apa namanya bis itu? Metro Mini megang HP. Semuanya sibuk megang HP. Ya Allah, kapan umat ini berubah menjadi megang tasbih supaya Allah selesaikan masalah? Berlebih-lebihan sama HP. Alhamdulillah, saya begitu angkat tangan dari HP, tidak megang hampir mau 3 bulan, tenang, bisa berzikir, bisa fokus, belajar ilmu, tambah belajar, tambah baca Al-Quran dan nikmat. Walaupun banyak kehilangan jamaahnya yang ingin bertanya, tapi saya memfikirkan kemaslahatan yang lebih besar. Terganggu, apalagi urusan orang yang dalam BB-nya, dalam SMS-nya, dalam HP-nya, semua buruk. Dan bahasan yang tidak diridai Allah. Semua ketikan kita, tulisan kita akan kita hadap di hadapan Allah. Allah nanti akan tunjukkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin senang melihat sesuatu di hadapan Allah, menenangkan hati, jangan tulis macam-macam. Jangan sampai Allah tanya, ini tulisan ente gimana? Malu kita. Malu kita. Heran orang-orang yang tidak ada malunya, sambil ditulis dia tidak tahu ada malaikat di kanan kirinya menuliskan semua. Yang baik tertulis, yang buruk pun tertulis. Kalau masih kita sembunyikan dalam hati, bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menghisabkan apa yang dalam bisikan kalbu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dalam fikiran dan bisikan kalbu kita tidak mampu mengatasinya. Tapi kalau bisikan kalbu sudah terlanjur menjadi SMS atau menjadi BBM atau apa, itu berarti sudah bahaya. Berarti kita sudah kurang ajar sama Allah. Berarti kita sudah kelewatan. Berani sama Allah, berani sama malaikat, kita akan bertanggung jawab di atas itu semua. Yang lebih membuat saya kaget, Jumatan. Orang, saya duduk di masjid mendengar khutbah. Wallahi, kanan kiri saya semua megang HP. Sampai Jumatan sudah tak punya harga bagi umat Islam. Orang datang duluan aja duduk di belakang. Orang yang datang belakangan megang HP. Orang yang datang duluan duduk di depan malah tidur. Apa yang terjadi? Fantas kita punya masalah tak pernah habis. Kita ingin negara kita makmur, tenang dalam rumah tangga kita. Banyak orang bertanya, kenapa doa saya tidak diijabah? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Padahal saya jaga salat malam, saya jaga Quran, jaga puasa sunnah Isnin Kamis. Memang anda betul jaga amal salih, tapi di samping banyak amal salih, kita masih bocoran dosa maksiat masih berjalan. Amal salih berjalan, dosa maksiat berjalan. Amal salih berjalan, fitnah dan gosip berjalan. Amal salih berjalan, riba pun berjalan. Amal salih berjalan, zina tulisan, zina mata, zina tangan, dan zina perilaku kita
termasuk juga jalan. Fantas melampatkan ijabah doa. Kalau orang ingin Allah segerakan kabul doanya, nikmati ibadah, satu-satunya kenikmatan yang kita merasa kehilangan nikmat ibadah. Cuba tanya diri Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada satu saat muncul rasa nikmat, biarpun sebentar, mungkin di salat malam, mungkin pas baca, saya yakin semua Bapak Ibu tanpa kecuali sudah merasakan nikmat itu. Tapi sayang sekali nikmat itu datang sebentar terus menghilang. Kenapa bisa menghilang? Kenapa nikmat itu tidak bisa seterusnya sampai akhir hayat? Itu yang dinamakan oleh ulama jannatullahi fid dunya, surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia pasti masuk surga Allah di akhirat. Apa itu surga Allah di dunia? Nikmat ibadah, nikmat amal salih, nikmat silaturrahim, hidup dengan tenang, zikirnya lancar, salatnya luar biasa, salat malam tak pernah tertinggal. Salah satu harta besar bagi orang salih salat malam. Nanti kita akan belajar banyak dalam kunci-kunci menhayati Al-Quran. Di antaranya bagaimana orang salih menganggap harta yang termahal, nikmati bacaan di malam hari, nikmati salat di malam hari. Karena malam hari itu memang ada rahasia, cahaya nyambung, cahaya kalbu kita dengan cahaya Allah di atas. Oleh karena itu kata ulama, yang tidak bisa menikmati salat malam miskin. Miskin apa? Miskin iman. Ada seorang datang ke Imamul Hasan al-Basri, saya ingin salat malam, tapi kok berat, susah, nantuk, bisa satu malam, tapi bermalam-malam tidur enak. Kenapa? Apa aja? Apa yang buat saya terikat, tak bisa senang dan enak, ringan untuk salat malam? Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Dosa yang mengikatmu, tak bisa salat malam. Jadi sebelum anda ingin menikmati ibadah di antaranya salat malam, koreksi diri. Dosa apa saja yang saya lakukan? Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, apalagi dosa lidah ini. Kadang-kadang saya ingin potong lidah ini supaya tidak berbicara. Karena ini memang berbicara manusia lebih banyak buruknya daripada baiknya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan tanda iman seorang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang percaya dan iman kepada Allah dan hari akhir. Dia tahu ada hari kiamat, dia tahu ada hisab, dia tahu akan hadap Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan, dia tahu akan bertanggung jawab. Dia yang takut dan malu menghadap Allah dalam perilaku seperti ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kemudian, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau menurut saya lebih baik kita banyak berdiam daripada ngomong yang tak jelas. Saya ingin sekali-kali Bapak Ibu, sekali-kali, satu hari aja, setiap kita ngomong, tuliskan apa yang kita bicarakan, simpan dalam buku. Jadikan buku tabungan, tapi bukan tabungan uang, tabungan bicara. Isi, habis sudah lewat satu hari buka, wallah kita malu, malu sama diri, apalagi sama Allah. Satu hari aja, coba kita duduk sama diri sendiri. Apa yang kita ngomong? Assalamualaikum, tulis, saya sudah ucapkan Assalamualaikum. Nomor apa? Nomor baik, nomor buruk, dituliskan. Tak ada manusia yang mampu menguasai semua bicaraannya. Bisa ada yang sesuatu yang tertinggal, bisa kita lupa. Tapi kalau malaikat, tak ada satu kata yang tertinggal. Satu huruf pun tak ada yang lewat. Bukan satu kata, satu huruf pun tertulis. Nanti datang hari kiamat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam suratul Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Allah bukakan kitab amal, Allah tunjukkan kepada mereka. Wa yaquluna ya wailatana, celakalah kami.
Kenapa celaka? Mereka berdoa atas dirinya supaya celaka. Kenapa mereka celaka? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Kenapa buku ini? Kenapa kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sekecil apapun, sebesar apapun, pasti tertulis dan Allah akan tunjukkan. Wa wajadu ma amilu hadira. Allah tunjukkan kepada kita di saat itu seperti nyata, live, kita bisa lihat. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak pernah menzalimimu sekecil apapun. Tak ada kezaliman. Yang zalim adalah diri kita. Tolong Bapak Ibu jaga. Saya ingin satu saat semua Bapak Ibu, sungguh saya gembira dan bahagia kalau saya bisa mendengar dan bisa tahu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahi nikmat, hidup nikmat, mati nikmat, dunia nikmat, akhirat nikmat kalau kita dapat ridha Allah. Itu satu-satunya tujuan para nabi, para salihin, para awliya, para ulama, manusia. Dalam keadaan apa saja, ilmunya sebanyak apa maupun tidak punya ilmu, orang yang sudah faham Allah itu siapa, inti kehidupan mereka benar-benar lillahi ta'ala supaya Allah ridha. Kalau Allah ridha berarti senang. Kalau Allah senang, kita jadi senang. Akan Allah nenangkan hati kita sepanjang hidup kita di dunia maupun di akhirat. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Sajdah 16 dan 17, orang-orang yang begitu berjuang untuk agama dan untuk ridha Allah, akan Allah sembunyikan sebuah kenikmatan yang menenangkan hati dan akan menjadi balasan di hari kiamat. Allah akan balas dengan pahala dan kenikmatan yang akan menenangkan hati. Kalau Allah berkata, kami akan balas dengan sesuatu yang akan menenangkan hatimu, percaya akan kamu tenang dan bahagia. Allah ini berkata akan menenangkan hatimu lewat kabar gembira. Kalau Allah akan menenangkan hati kita, berarti apa yang kita rugi? Tidak ada. Yang punya Allah, biarpun kehilangan segala sesuatu, dia tidak rugi. Tapi yang tidak punya Allah, biar dia memiliki segala sesuatu, celaka dan rugi dunia akhirat.